Hai guys, apa kabar? Pasti udah pada bosan banget ya. Sebulan lebih kita di rumah aja nggak bisa kemana-mana. Aduh, mungkin sebagian di antara kalian ada yang berat badannya udah mulai nambah. Ada yang perutnya udah mulai makin lebar. Ada yang pipinya udah mulai makin cabi. Ada juga mungkin yang lehernya mulai nggak kelihatan karena yang namanya double chin mulai terbentuk. Gak apa-apa, itu tandanya kita masih sehat. Sama gue juga gak tahu kenapa selama di rumah bawaannya pengen makan terus. Aduh gak ngerti lah pokoknya. Yang cowok-cowok mungkin rambutnya udah pada gondrong ya. Nih sama kayak gue nih. Gue tadinya pengen cukur cuman rada takut juga Parno kalau ke barbershop. Gak lucu dong. Awalnya berniat pengen potong rambut, pulang-pulang malah kena corona. Aduh, yang cewek-cewek mungkin udah pada stres ya. Udah lama gak bisa jalan-jalan ke mall. Atau nggak bisa ngopi-ngopi cantik lagi di kafe favorit. Sabar ya, mau gimana pun juga kita harus tetap taat sama aturan pemerintah untuk stay at home, untuk melakukan physical distancing. Gue pribadi masih ngerasa bersyukur. Kenapa? Karena zaman sekarang yang namanya teknologi udah maju banget. Gue bisa mencari banyak hiburan di internet lewat gadget gue. Bayangin seandainya teknologi belum maju seperti sekarang. Belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya smartphone, belum ada yang namanya YouTube, belum ada yang namanya Netflix. Waduh, bakal kerasa bosan banget ya di rumah. Gak kebayang. Atau nggak bayangin, waktu lagi zaman corona kayak gini, handphone kita bentuknya belum smartphone seperti ini, tapi masih kayak gini nih. Nah, handphone Nokia 3310. Ini handphone udah dari zaman purbakala banget. Ada yang bilang handphone ini lebih kuat daripada palaunya Thor. Mungkin mereka benar sih. Cuman masalahnya, handphone ini cuma bisa SMS atau nelpon doang. Mau main game nih, cuma main game Snakes atau nggak Space Impact. Aduh, nggak kebayang. Terus lihat ukuran layarnya. Lu kalau nonton YouTube pakai handphone ini, lihat jempol kaki gua aja lebih besar daripada layar handphone ini. Nah, makanya sebagai anak Tuhan, gue pikir sih kita masih tetap punya alasan untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang memang nggak mudah seperti ini. Nah, seminggu yang lalu kita udah dengar khotbah dari Ko Alvin tentang circles are better than rows. Intinya adalah komunitas itu sangat penting karena di dalamnya kita bisa saling menajamkan sesama asalkan kita punya nilai yang namanya acceptance. Nah, topik hari ini nyambung dengan topik minggu lalu. Kalau minggu lalu itu circles are better than rows, topik gua hari ini adalah watch your circle, alias perhatikan lingkaran pertemananmu. Nah, kalau komunitas di gereja kan udah jelas tuh, seminggu sekali setiap beres ibadah kita kumpul membahas firman Tuhan, membahas khotbah, sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Pertanyaannya, gimana dengan komunitas kita di luar gereja? Mungkin kita udah sering dengar quotes yang bunyinya seperti ini. Show me your friends and I'll show you your future. Atau quotes lain yang bunyinya itu seperti ini. You are who you hang out with. Artinya apa? Artinya teman-teman terdekat kita, teman-teman yang sering banget nongkrong sama kita, teman-teman yang sering banget ngopi-ngopi cantik bareng kita, nah mereka lah yang akan membentuk masa depan kita. Gua yakin selain punya komunitas di gereja, kita semua punya komunitas di luar gereja. Bisa itu teman di sekolah atau di kampus kita. Nah, pernah nggak ya kita bertanya pada diri sendiri, apakah gua salah pilih teman? Apakah gua berada di lingkaran pertemanan yang salah? Ya mereka asik sih, cuman apakah mereka memberikan efek positif ke dalam hidup gua? Waktu gua SMP kelas 1, gua kenal satu teman cewek, sebut saja namanya si M. Ini anak baik sebenarnya, kalem, gak neko-neko. Nah, waktu kita naik ke kelas 2, kita pisah. Entah dia kelas A atau gua B atau sebaliknya, gua lupa. Nah, anehnya semenjak kelas 2 SMP, dia jadi suka dihukum sama guru. Entah karena bajunya dikeluarin lah, atau karena roknya di atas lutut lah, atau juga karena suka ngomong kasar. Gue bingung, dulu anak ini pendiam, gak aneh-aneh. Kenapa semenjak kelas 2 kok jadi sering dihukum sama guru?
Ternyata setelah gue cari-cari informasinya, oh di kelas 2 SMP ini dia berteman dengan satu anak yang gak naik ke kelas 3. Kebayang gak? Nah, sayang bener anak yang tadinya baik-baik, malah berubah jadi nakal. Cerita tentang teman gue tadi itu merupakan salah satu bukti nyata yang pernah gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Mungkin kalian juga pernah ngeliat secara langsung bukti nyata akibat dari yang namanya salah bergaul. Nah, kira-kira apa ya kata firman Tuhan tentang hal ini? Nah, di dalam Alkitab ada satu kisah menarik tentang akibat buruk dari salah pergaulan. Kisah lengkapnya bisa kalian baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12. Gue mau sharing versi singkatnya aja. Kalian tahu dong yang namanya Raja Salomo, dia merupakan raja yang paling bijak yang pernah ada di muka bumi. Nah, Raja Salomo ini punya anak namanya Rehabeam. Jadi waktu Raja Salomo mati, si Rehabeam naik tahta menjadi raja. Setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, beberapa perwakilan dari rakyat datang menghadap Rehabeam. Mereka ngomong seperti ini, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Jadi intinya rakyat minta tolong ke Rehabeam supaya beban pekerjaan dan beban pajak yang diberikan oleh papahnya Rehabeam yaitu Salomo ya dibikin lebih ringan sedikit lah. Nah, waktu Rehabeam mendengarkan permohonan tersebut, dia meminta pendapat kepada para tua-tua yang pernah menjadi penasihat di zaman papahnya. Para tua-tua tersebut memberikan saran seperti ini. "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Para tua-tua tersebut ngasih nasihat yang intinya seperti ini. "Udahlah Rehabeam, dengerin apa kata rakyat kamu. Kalau kamu menerima masukan dari mereka, mereka bakal nurut sama kamu." Menurut gua sih bijak banget ya masukan dari para tua-tua tersebut. Sayangnya Rehabeam gak mau dengerin. Plot twist pun terjadi. Mari kita baca ayat selanjutnya. Tetapi ia, yaitu Rehabeam, mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Nah, guys, Rehabeam udah ngelakuin kesalahan yang sangat fatal. Kenapa fatal? Karena ternyata teman-temannya Rehabeam ngasih saran yang sangat buruk kepada Rehabeam. Kalian bisa baca sendiri kisah lengkapnya seperti apa. Intinya, teman-temannya Rehabeam bilang seperti ini ke Rehabeam, "Udah, gak usah didengerin. Justru karena mereka komplain, mereka harus semakin ditekan." Pokoknya mah ngaco banget aja saran dari teman-temannya Rehabeam. Akibatnya apa? Akibatnya sad ending. Kalau kalian yang baca sendiri, kalian bakal tahu. Gara-gara Rehabeam ngedengerin saran dari teman-temannya, rakyat memberontak. Kerajaan Israel terbelah di zamannya Rehabeam. Parah ya? Gara-gara satu raja dengerin saran dari teman-temannya yang buruk, kerajaan bisa terbelah. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Pernah nggak sejenak kita berpikir, kira-kira teman-teman gue di sekolah atau di kampus memberikan efek positif atau negatif ya di dalam hidup gue? Semenjak bergaul dengan mereka, apakah gue semakin menjadi orang yang lebih baik atau malah menjadi orang yang semakin lebih buruk? Khususnya buat yang laki-laki nih, gue tahu banget. Semua teman laki-laki gue yang ngerokok, awal mula mereka bisa ngerokok, kenapa sih? Karena mereka diajakin sama teman-temannya.
Nggak pernah gue dengar cerita ada orang tua ngasih anaknya sebungkus rokok terus ngajarin anaknya supaya bisa ngisep rokok dengan baik. Nggak ada. Semua karena pergaulan yang buruk. Satu lagi, gue yakin kita semua punya beberapa WA group di WhatsApp-nya masing-masing. Nah, coba dicek. Ada nggak WA group yang malah memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita? Misalnya, ada WA group yang suka ngomongin orang, atau enggak WA group yang suka saling kirim gambar nggak bener, atau enggak WA group yang kalau ngomong kasar banget pokoknya, ngomongin orang mulu. Nah, coba dicek. Mungkin sekarang saatnya kalian left dari grup tersebut. Karena hati-hati loh, mereka bisa ngebentuk masa depan kalian. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Rehabeam. Ingat, mau gimana pun juga, teman-teman terdekat kita akan memberikan pengaruh ke dalam hidup kita. Gua mau mengakhiri sharing gua dengan sebuah ayat dari Rasul Paulus. Ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bunyinya seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Gampang banget untuk diingat ya ayatnya ya. Hanya tinggal dihidupi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatannya kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami hikmat supaya kami bisa memilih teman seperti apa yang ingin kami miliki sehingga mereka bisa berdampak positif dalam kehidupan kami. Kau yang pimpin, Kau yang jagai kami selanjutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. See you next time guys. Stay fit and bye-bye.